menilai Pak Prabowo ini dari sudut pandang yang positif, gitu ya. Kalau negatif, semua orang juga termasuk aku juga banyak negatifnya. Dan keanehan pertama kan kita lihat, ini anak menteri, anak ekonom, orang kecukupan, sekolahnya di luar negeri terus, tiba-tiba mau jadi tentara, aneh. Gitu. Kecuali dia mempunyai motivasi, ingin jadi patriot, membela bangsa, itu kan. Kalau jadi tentara itu Sutioso, ayahnya guru nggak bisa modalin kuliah kan, maka nyari sekolah nggak bayar, di Akmil kan nggak bayar. Indonesia ke depannya dipimpin Pak Prabowo ini bisa minimal banget bisa dapat jadi macan Asia macan Asia gitu. Dengan syarat lagi satu. Apa tuh, Bang? Memilih pembantu-pembantunya orang yang the right man on the right place. Ibaratnya pertandingan ya, peluit panjang itu udah ditiup. Itu selesai. Udah selesai. Pemenangnya adalah kesebelasan Prabowo Gibran. 02. Gitu. Nah, supporter rakyat pemilih, official kita ini tim-tim sukses yang di pusat, udah saatnya rangkulan kembali. Di luar pun kita bisa mendukung dengan koreksi, dengan kritik yang konstruktif gitu. Nah, jadi yang namanya Pak Prabowo ini kan dari kader TNI, ya artinya membawa nama kita juga kan, gitu kan. Apa salahnya kalau kita juga ikut membantu? Mungkin banyak tidak tahu orangnya bahwa kehidupan prajurit itu sangat minim. Prajurit juga manusia biasa, dia pengen hidup yang layak, yang wajar gitu. Dicek secara mendalam, dilihat secara nyata di lapangan seperti apa. Bang, tadi udah ngebahas soal Abang sebagai gubernur Jakarta dan pandangan Abang sebagai di Jakarta gitu. Sekarang kan Abang sedikit banyak sekarang masih terlibat Bang ya di dunia politik Bang ya. Oh iya. Dunia politik gitu Bang. Aku masuk Nasdem kan. Di Nasdem tuh kemarin dukung Anies. Sekarang kan berarti udah ada presiden terpilih nih Bang. Bapak Prabowo Subianto dan juga kan sama-sama militer lah dengan Abang gitu. Gimana Bang? Bisa cerita nggak ada hubungan apa dengan Pak Prabowo Bang dengan Abang gitu? Gini ya, kita kira-kira meramal ke depannya. Pemimpin itu selalu membuat warna di dalam organisasi yang dia pimpin. Nah, presiden kita itu nanti adalah Pak Prabowo. Nah, saya memang cukup kenal dekat dengan beliau itu ya. Ceritanya gini, dulu waktu saya di Kopassus, ya, tapi Kopassus saya di Jawa Tengah, dia Kopassus di Jakarta. Ya. Terus saat saya pindah di Serang, gitu saya, dia masih di Jakarta, Jenderal 1. Lalu pangkat mayor, Pak Prabowo ini dipindah ke Kostrad. Aku sendiri Letnan Kolonel dari grup 1 juga dipindah ke Kostrad ke Ujung Pandang. Grup 3 Kopassus yang dilikuidasi jadi Brigif 3 Linut Kostrad nantinya. Nah kita berjauhan ya. Artinya saya dari baret merah gitu pakai baret hijau. Prabowo juga pakai baret hijau juga. Dia adalah komandan batalion 328 gitu ya. Nggak pernah ketemu kan gitu. Aku hanya 9 bulan aja pakai baret hijau. Tiba-tiba ditarik lagi ke Kopassus pakai baret merah lagi. Ya. Jadi ASOP, jadi Aspers, terus jadi ASOP. Saat saya jadi ASOP Kopassus, Pak Wismoyo Aris Munandar almarhum ini jadi Pangkostrat. Beliau minta aku balik lagi ke sana, bantu beliau sebagai ASOP. Jadi saya ASOP Kostrat, beliau Pangkostrat, Pak Prabowo ini jadi Kepala Staf Brigade 17. Gitu kan. Nah lalu saya menyarankan kepada Pak Wismoyo gitu kan bahwa insya Allah Pak Bapak nanti jadi pimpinan paling tidak Angkatan Darat. Gitu. Kita mesti lihat Pak, tentara asing itu seperti apa gitu, supaya di peta dunia kita tahu TNI itu di mana gitu, mana yang perlu kita upgrade gitu kan. Wes aturan kan gitu kan. Nah, sudah. Jadi aku melakukan perjalanan itu bertiga, Pak Wismoyo, saya sama Prabowo. Gitu. Keliling Eropa gitu ya, keliling Eropa, ke mana Inggris, ke Prancis, segala macam, ke Amerika aja sampai 2 kali ingat saya sama dia. Nah terus ke Australia juga gitu. Ya di sini saya kumpul terus. Dari pribadi yang saya lihat apa gitu ya. Kalau perjalanan panjang di pesawat itu kan ya, kita kan suka sulit tidur juga. Gitu.
jalan lihat tempat duduknya Prabowo, pasti dia lagi baca dia, lagi baca. Nanti di sebuah kota dimanapun gitu, di hotel, karena beda waktu aku juga bisa tidur, pengen ngobrol sama dia, lagi baca gitu. Artinya hobi membaca dia itu, dan yang dia baca itu bukan komik, bukan cerita sinetron, bukan. Itu bacaan-bacaan berat. Berat gitu. ya, bacaan berat. Bukan Dia komik. ngerti pasti strategi militer zaman Perang Dunia Pertama sampai sekarang. Itu pengetahuannya luas tuh karena senang membaca dia. Baca, dan semuanya itu kan bacaan bahasa Inggris dan bacaan-bacaan berat. Gitu. Satu itu ya, supaya tahu. Nah, lalu yang saya baca sekali lagi ya, untuk diketahui menilai bahwa saya menilai Pak Prabowo ini dari sudut pandang yang positif, gitu ya. Kalau negatif, semua orang juga termasuk aku juga banyak negatifnya. Mari kita lihat calon pemimpin kita dari aspek positifnya seperti apa. Gitu ya. Satu tadi ya, senang baca tadi sehingga dia pengetahuannya dia luas. Terus pada saat dia memimpin organisasi, ya, katakan pertama kan dia itu Batalion 328 kan. Itu adalah batalion terbaik seluruh Indonesia. Ya kan ya. Nah, terus pada saat itu dia masih di Kostrad ya. Setelah keliling-keliling dengan saya segala macam di Kostrad. Saya kemudian ditarik lagi ke Kopassus untuk ketiga kalinya. Karena kekosongan wakil komandan jenderal kosong, dinaikkan jadi danjen, jadi wakilnya saya masuk situ. Nah, saat saya jadi wadanjen itulah saya ketemu sama Pak Prabowo gitu. Dia masih Kasbrik. Saya cerita bahwa jabatan Kasbrik di Kostrad itu sudah paling tinggi dia angkatannya. Bahwa senior 1 tahun di atasnya itu belum ada Kasbrik, beliau sudah di Kasbrik. Tetapi rasanya amat sulit untuk jadi kolonel gitu, karena goncang peta Kostrad. Nah, kalau nggak mau ribut jadi kolonel, kembali lagi ke Kopassus. Saya tawarin beliau. Tetapi dengan syarat harus menangani Pusdik. Gitu. Dan akhirnya dia setuju jadi dan Pusdik kolonel angkatnya. Dan Pusdik di tangan beliau pas itu jadi luar biasa karena dia kan sering ada siswa asing, dapat kunjungan tamu asing gitu. Jadi sudah menjadi kendaraannya baru semua. Makanya juga kalau tadinya dagingnya segini menjadi segini. Gitu. Dari mana itu kan gitu. Dia dari duit sendiri. Gitu. Mau bikin batalion kayak gitu juga dia gitu. Artinya saya ingin mengatakan, dia itu kalau soal duit nggak pernah dia pikir. Gitu. Dan selalu ingin membuat organisasi yang dia pimpin itu harus the best. Gitu. Itu perlu. Pemimpin punya ambisi seperti itu. Bukan ambisius, ini ambisi. Bahwa kemudian bertindak yang rasional itu memang harus juga. Gitu. Nah, waktu komandan jenderal juga pasukan elit kita itu menjadi terpandang. Paling tidak terbaik nomor 3 di dunia lah waktu itu kan. Sekali lagi. Nah, pada satu kali militer, dia memimpin pencak silat. Saya rasa medali paling besar pada saat SEA Games itu yang paling disumbangkan dari pencak silat. Ya. Saya hanya mengatakan dia gitu orangnya. Gitu. Selalu ingin menjadi organisasi yang dia memimpin terbaik. Jadi saya meyakini saat memimpin negara ini juga kehendak seperti itu akan kuat. Seperti yang dalam kampanye dia katakan akan menjadi Indonesia macan Asia, misalnya kan gitu kan. Pasti dia akan organisasi. Bahwa 5 tahun itu tidak cukup untuk menjadi macan Asia Tenggara kan sudah oke juga gitu. Tapi pemimpin paling tidak harus punya ambisi seperti itu, harus ambisi yang besar dan bersikap yang realistis, kira-kira. Jadi itu ya yang saya pandang dari Anu. Dan dia ini saya pandang ya sangat menghormati para seniornya, gitu kan, menghormati para seniornya. Jadi ya saya meyakini ya karena punya latar belakang seperti itu ya dan keanehan pertama kan kita lihat ini anak menteri, anak ekonom, orang kecukupan, sekolahnya di luar negeri terus tiba-tiba mau jadi tentara, aneh gitu. Kecuali dia mempunyai motivasi ingin jadi patriot, membela bangsa, itu kan. Kalau jadi tentara itu Sutioso, ayahnya guru nggak bisa modalin kuliah kan, maka nyari sekolah nggak bayar, di Akmil kan nggak bayar kan, dapat gaji langsung. Pak SBY ya, wajar ya. Pak Wiranto itu juga bukan orang-orang kaya,
Tiba-tiba Prabowo gitu kan. Nah itu dari situ aja sudah bisa kita baca ya. Terus waktu masuk tentara juga nggak mau tanggung-tanggung dia masuk pasukan elit kan. Jadi waktu letnan di Kopassus ya, mayor pindah ke Kostrad ya. Terus letkol pindah ke Kopassus lagi menjadi kolonel ya. Sampai terus menjadi danjen, terus pindah ke Kostrad. Jadi Kopassus, Kostrad, Kopassus, Kostrad. Jabatan tinggi Panglima Kostrad kan gitu kan. Jadi itu membangun karakter dia pasti. Wah, dia orang berani dia, itu udah pasti. Jadi abang optimis untuk Indonesia ke depannya dipimpin Pak Prabowo ini bisa minimal banget bisa dapat jadi macan Asia macan Asia gitu. Dengan syarat lagi satu. Apa tuh, Bang? Memilih pembantu-pembantunya orang yang the right man on the right place. Itu paling penting. Karena nggak mungkin sehebat apapun pemimpin itu nggak bisa bekerja sendiri, apalagi organisasi seluas negara Indonesia ini. Apakah dari partai, apakah dari profesional, harus itu. Bukan hanya bagi-bagi yang tengah mati komandannya sendiri nanti kan. Dan ini presiden repot sendiri kalau pas kemarin kan di Pilpres itu kan para purnawirawan atau purnawirawan TNI ini kan terpecah belah nih di beberapa kubu kan selama Pilpres. Kubu 1, 2, dan 3. Abang di kubu 1 ya kan, dan beberapa teman-teman di 2 dan 3 gitu. Nah, Abang kalau pesan deh atau kesan dari Abang itu untuk para jadi gini ya. Kalau saya masuk Partai Nasdem tahun 2001. Kemudian partai ini di tengah jalan 2002 kan menyalonkan Anies. Ya saya kan harus loyal dengan organisasi ini kan, harus dukung dia juga kan itu kan. Nah itu juga banyak purnawirawan yang di kubu 01. Begitu juga yang di kubunya Pak Prabowo 02, 03 gitu. Nah jadi begini ya. Ibaratnya pertandingan ya. Peluit panjang itu udah ditiup. Selesai. Udah selesai. Pemenangnya adalah kesebelasan Prabowo Gibran. 02. Nah, supporter rakyat pemilih, official kita ini tim-tim sukses yang di pusat, udah saatnya rangkulan kembali, kan gitu kan. Dan kalau tidak salah dengar saya, ini juga ajakan Presiden terpilih Prabowo untuk bersatu kita kembali, kan gitu kan. Nah, jadi marilah kita sekarang ini mendukung pemerintahan yang baru ini. Dengan cara bagaimana? Kita tidak harus masuk semuanya ke dalam. Di luar pun kita bisa mendukung. Dengan koreksi, dengan kritik yang konstruktif gitu. Nah, jadi yang namanya Pak Prabowo ini kan dari kader TNI. Ya, artinya membawa nama kita juga kan. Gitu kan. Apa salahnya kalau kita juga ikut membantu? Pemikiran-pemikiran, saran dan sebagainya. Mau diterima mau tidak kan terserah. Ya. Jadi sekali lagi kita di luar pun bisa membantu, di dalam pun apalagi kan gitu kan. Nah inilah pentingnya para purnawirawan ya untuk bersatu kembali. Sekali lagi bahwa pertandingan sudah selesai, udah final, udah diumumkan secara resmi siapa pemenangnya. Gitu. Tinggal sama-sama membangun. Ya sama-sama membantu. Jangan kita tetap lagi itu bukan kehidupan militer yang dianjurkan yang benar. Gitu, ya. Bang, ini pertanyaan terakhir, Bang. Pertanyaan terakhir ini isu saat ini masyarakat itu adalah ada agenda atau isu penghapusan pasal para anggota TNI dilarang untuk berbisnis, Bang. Nah, Abang melihatnya gimana, Bang, untuk isu yang ada saat ini, Bang? Mari kita pikir yang jernih ya, dengan hati yang tulus itu ya. Mungkin banyak tidak tahu orangnya bahwa kehidupan prajurit itu sangat minim, gajinya amat kecil ya, dan tidak bisa dicampur aduk gitu bahwa tentara itu semuanya akan dapat rumah dinas. Enggak juga. Saya waktu kapten ya di grup 2 Kopassus di Magelang, kehabisan rumah dinas sudah habis. Karena jumlah dinas dengan jumlah prajurit itu tidak imbang. Jadi yang nggak kebagian harus nyewa. Saya pernah nyewa. Pangkat kapten nyewa rumah orang itu dibagi 2, rumah kecil gitulah di Kampung Mates namanya kan, aku nyewa sama istri saya bayar gitu kan. Nah, bayangkan prajurit gaji yang kecil itu harus nyewa rumah juga,
Dia ngidupin anaknya, nyekolahkan anaknya, nanti kalau anaknya sakit bagaimana, supaya sehat dari sekecil juga harus minum susu. Istri saya, istri kapten ini, sampai pangkat mayor, masih jual minuman beras kencur. Istri saya, ini istri seorang perwira kapten. Mari kita bayangkan keluarga seorang prajurit. Gajinya minim. Nah, jadi karena pemerintah belum bisa memberikan kesejahteraan yang dia tuh tugas latihan, terus kayak gitu tugas latihan, nggak pernah ada kesempatan. Nah, saya tidak mengerti secara detail ya, yang dimaksud apa tadi berekonomi? Ya, bisa berusaha lah intinya. Berusaha itu bentuknya apa? Kalau ceritakan saya tadi kan, istri saya jual beras kencur atau nanti prajurit bikin bisa berbisnis lah intinya, bisa nasi pecel apa nggak boleh. Kenapa gitu? Nah, supaya bisa fokus menurut saya, kenyataannya kan gitu, nyewa rumah reot, anaknya nggak sehat, ya bisa susu, kesehatannya amat rendah, gitu. Mari misalnya ya, usaha itu dikoordinir di tingkat pusat, tetapi di daerah-daerah sampai mungkin tingkat batelon itu ada cabang-cabangnya, koperasi-koperasi, yang dimana hasilnya untuk mensejahterakan prajurit yang di satuan itu. Saya kira kayak gitu apa nggak boleh? Kan kita juga dalam keadaan tidak perang kan, bahwa dia tetap siaga itu harus 100% tidak boleh tawar-tawar. Jadi tolong masyarakat ya, terutama juga DPR RI yang mengelilingi masyarakat bisa melihat, tolong Anda tinjau lah batelon-batelon bukan yang di kota-kota, yang di daerah-daerah itu. Coba Anda lihat mereka nyewa rumah reot itu yang nggak kebagian rumah kan. Gimana kehidupan anak istrinya dengan gajinya gitu, apa cukup gitu. Mari kita berpikir yang objektif ya. Sangat tidak cukup dengan tugas yang nyawa yang dipertaruhkan, itu sangat tidak imbang. Nah, saya ingin cerita ya, saya pernah latihan di Amerika ya, ikut terjun malam di Amerika ya, terjun malam. Begitu mendarat, saya kaget di tempat terjun, kok banyak sekali cewek ini kan gitu kan. Wah, keren juga ya terjun ditonton. Aku keliru, kamu tahu nggak? Siapa? Istri-istri mereka jemput, pakai mobil jemput. Ini kan prajurit-prajurit. Waduh, keren banget ya. Iya kan? Itu sejahtera, rumah dinas sudah pasti dapat. Mau istrinya aja prajurit punya mobil jemput anunya kan. Jadi sejahtera kalau di sana ya. Itu, dan gajinya juga gede dia. Gitu kan ya, kita kayak minum. Waktu mau masuk ke pesawat ya, mau boarding, kita mau loncat itu ya. Kan ada kesempatan nunggu gitu. Saya beruntung karena di pesawat itu saya kumpul dengan cewek-cewek dari skuadron helikopter. Dari brigade kan 82 di Fort Bragg ini ceritanya kan. Itu iseng-iseng aku kan tanya kan, kalian itu kalau terjun begini ini setahun berapa kali? Setahun berapa kali? Kami tiap minggu loncat. Aku nyesel banget tanya. Ini pasukan layer kedua kayak Kostrad lah gitu ya. Ini Kopassus, ini Kostrad, itu. Ini Special Forces, dia yang Airborne itu layer kedua. Tiap minggu dia loncat, dropping zone-nya ada 3 gitu. Nah kita dropping zone 1 pun ditanamin padi sama petani. Jadi kondisi kita itu kayak begitu tentaranya kan, gitu kan. Apalagi dari aspek tadi kesejahteraan. Jadi tolong ya, prajurit juga manusia biasa, dia pengen hidup yang layak, yang wajar gitu. Dicek secara mendalam, dilihat secara nyata di lapangan seperti apa. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita jadikan pedoman bahwa memang kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan dengan cara saja. Kalau nggak boleh melakukan sendiri ya di tingkat atas, sehingga nggak bangun kegiatan dia. Tetapi kesejahteraan itu harus mengalir sampai ke mereka gitu loh. Siap. Terima kasih banyak banget nih, Bang Yos. Terima kasih. Udah mau ngobrol panjang banget nih. Ini episode kita paling panjang. Sudah 2 hari 2 malam ini kita Terima kasih Bang, udah mau ngobrol-ngobrol sama di program Dialog Talk. Semoga Abang selalu sehat dan juga semoga selalu tercerahkan dan selalu memberikan ide-ide buat bangsa Indonesia ke depannya Bang ya. Terima kasih Bang.